Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back in our channel, in Himas Tamas channel. Kami dari Tadris Penat Matematika 2024 akan menjelaskan mengenai materi aturan Cramer dalam matriks. Selamat menyaksikan. Teman-teman, tahukah kamu sebuah langkah kecil hari ini bisa menjadi awal dari perubahan yang besar? Nah, di video ini aku akan mengajak kalian untuk belajar bersama tentang aturan Cramer. Yuk kita mulai. Aturan Cramer atau Cramer's Rule merupakan formula yang dipakai untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dengan menggunakan determinan dari matriks yang terbentuk dari koefisien dan konstanta masing-masing persamaan di sistem tersebut. Gabriel Cramer, seorang matematikawan dari Swiss, merupakan orang pertama yang menerbitkan aturan ini pada tahun 1750. Untuk itu, aturan ini sekarang dikenal sebagai aturan Cramer. Di sini ada rumus dari aturan Cramer, yakni XI sama dengan determinan BI per determinan A. Dengan XI yaitu adalah variabel yang ingin diketahui nilainya, dan determinan B adalah determinan dari matriks di mana vektor kolom ke I diganti vektor B, dan determinan A adalah determinan matriks A. Dalam menyelesaikan metode Cramer ini, kita juga harus tahu teman-teman tentang rumus dari determinan itu sendiri. Rumus dari determinan yakni AD min BC. Kita langsung saja ke contoh soal metode Cramer. Di sini ada sistem persamaan linear dua variabel. Maka tentukan sistem persamaan linear dua variabel menggunakan sistem metode Cramer. Di sini ada sistem persamaan linear dua variabel, yakni 2x min 3y sama dengan min 13 dan x plus 2y sama dengan 4. Maka langkah pertama untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel ini dengan menggunakan metode Cramer adalah dengan mengubahnya ke dalam bentuk matriks. Di sini kita bisa lihat teman-teman, untuk mengubahnya ke dalam sebuah matriks, maka kita bisa ambil nilai atau koefisien dari persamaan ini untuk dijadikan dalam bentuk matriks. Di sini ada nilai dari 2x yakni 2, min 3x nilainya adalah min 3, x nilainya 1, dan 2y nilainya 2. Maka kita susun ke dalam bentuk matriks, maka didapatkan matriks berordo 2 kali 2 yakni 2, min 3, 1, 2, dan kita tuliskan juga variabelnya yakni x dan y. Dan jangan lupa kita juga harus menuliskan hasil dari sistem persamaan itu, yakni min 13 dan 4. Maka penyelesaiannya yang pertama, yakni kita harus mencari nilai dari determinan itu sendiri. Di dalam penyelesaian yang pertama ini, di matriks 2, min 3, 1, 2, maka berlaku rumus dari determinan, yakni AD min BC. Maka didapatkan 2 dikali 2, min 3 dikali 1. Maka menghasilkan 4 plus 3 sama dengan 7. Maka nilai dari determinan D adalah 7. Kemudian yang kedua, kita mencari nilai dari determinan X. Karena kita kan ingin mencari nilai dari X dan Y, maka kita harus mencari nilai determinan X dan determinan Y. Di sini, di dalam determinan X, kita menggunakan matriks yang tadi, namun kita ganti ordo dari persamaan yang X itu dengan hasil dari sistem persamaannya. Di sini kan awalnya 2, 1, kemudian kita ganti dengan hasilnya menjadi min 13 dan 4. Maka matriks dari DX itu min 13, min 3, 4, 2. Maka berlaku rumus AD min BC didapatkan min 13 dikali 2, min 3 dikali 4, menghasilkan min 26 plus 12, dan didapatkan hasil min 14. Maka nilai dari DX atau determinan X adalah min 14. Kemudian kita mencari nilai dari determinan Y. Sama seperti determinan X, di dalam mencari determinan Y, kita juga harus mengganti matriks yang berordo Y
ini dengan nilai hasil dari persamaan. Maka didapatkan matriks DY nilainya 2, min 13, 1, dan 4. Berlaku juga rumus AD min BC, maka didapatkan 2 dikali 4, min 13 dikali 1, dan menghasilkan 8 plus 13 sama dengan 21. Maka nilai dari determinan Y adalah 21. Maka diperolehkan hasil, kita mencari nilai dari X dengan rumus determinan di dalam metode Cramer, yakni X sama dengan dx per D, dengan nilai dx adalah min 14 dan nilai D atau determinan adalah 7. Maka min 14 per 7 didapatkan nilai min 2. Kemudian untuk mencari Y, kita menggunakan rumus determinan Y per determinan. Nilai determinan Y adalah 21, nilai determinan adalah 7, maka 21 per 7 didapatkan hasil 3. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai X dan Y yang memenuhi sistem persamaan linear dua variabel di atas adalah X sama dengan min 2 dan Y sama dengan 3. Begitulah cara dalam menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel yang berordo 2 kali 2 dengan menggunakan metode Cramer. Kemudian teman-teman, di sini juga ada kelebihan dari metode Cramer. Yang pertama, mudah digunakan untuk sistem kecil. Yang kedua, langsung menghitung setiap variabel. Dan nomor 3, hasil eksak jika determinan dihitung tepat. Dan yang terakhir, dapat menentukan apakah solusi unik atau determinannya 0 atau tidak. Selain kelebihan, metode Cramer juga memiliki sebuah kekurangan. Yang pertama, tidak efisien untuk sistem besar atau kompleksitas tinggi. Yang kedua, sulit diterapkan jika determinannya 0. Dan yang terakhir, kurang cocok untuk komputasi numerik dibanding dengan metode lain. Kemudian ada korelasi metode Cramer dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama dalam sistem keuangan, yakni mengatur alokasi anggaran optimal. Yang kedua dalam sistem produksi, menentukan jumlah produksi dengan batas sumber daya yang dimiliki. Kemudian dalam transportasi, merancang rute dan jadwal yang efisien. Dalam bidang ekonomi, menganalisis hubungan permintaan dan penawaran. Kemudian dalam bidang teknik, yakni menghitung keseimbangan gaya dalam struktur. Itulah tadi penjelasan mengenai metode Cramer, kekurangan, cara, kelebihan, dan korelasinya dalam kehidupan sehari-hari. Ingat teman-teman, bahwasanya hari ini sulit, maka besok akan lebih sulit, tetapi lusa akan indah. Maka jangan putus untuk semangat belajar. Nah, itu tadi pembahasan tentang aturan Cramer. Ingat, sebuah langkah kecil hari ini bisa menjadi awal dari perubahan yang besar. Jadi, teruslah belajar dan eksplorasi ilmu baru setiap harinya. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap semangat belajar. Kami dari kelompok pengantar dasar matematika, Tadis Matematika 2024 kelas B mengucapkan mohon maaf jika banyak kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.